Disappointment that you didn't get the finish? I mean, obviously you always want to do that, right? But you still got the belt. You got another win. I mean, but is there any disappointment at all that you weren't able to finish? No, absolutely no disappointment. This guy's tough as nails. He's very, very tough. Like let's be honest. Ali needed a Frazier. All these guys. You can be the great ones, but there's always going to be that one guy that's going to be able to push you, and he is that guy. As much of him outside of the octagon as most people don't like, myself included. You have to respect him as a competitor. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Gua rasa judul yang gue berikan untuk Fight Week kedua petarung ini, yang berjudul Duel 2 welterweight terbaik di masa kita, tidak salah. Orang tua kita mungkin punya George St. Pierre dan Nick Diaz di masa mereka. Tapi di masa ini, kita punya Kamaru Usman dan Colby Covington yang menyandang nama sebagai welterweight terbaik. Dalam post-fight interview pun Dana White mengatakan, jika Kamaru Usman tidak terlahir ke dunia ini, maka Colby Covington lah yang pasti menduduki tahta raja UFC welterweight. Dan memang benar, jika kita tarik mundur ke belakang, sebelumnya kondisi tahta UFC welterweight adalah kejar-kejaran antara Colby Covington dan Tyron Woodley. Tyron terus menghindari Colby sampai Colby harus puas dengan sabuk juara interim. Hingga akhirnya, dalam UFC 235, Jones vs Smith, tanggal 2 Maret 2019, tanpa disangka Tyron Woodley justru digolingkan oleh seorang kuda hitam. Menuju pertandingan ini, Tyron Woodley lah yang diunggulkan dengan odds minus 195, dan Kamaru Usman di posisi underdogs dengan odds plus 155. Dan tanpa disangka pula, kuda hitam itu tidak hanya merenggut sabuk juaranya, namun juga jiwa Tyron sebagai petarung. Karena setelah kekalahannya atas Usman, Tyron tidak pernah lagi merasakan manisnya kemenangan. Andaikan Kamaru Usman tidak pernah ada, maka Tyron mau tidak mau harus melawan Colby, dimana hasilnya sudah jelas. Colby lah yang akan menjadi juara UFC welterweight barunya. Pertandingan kemarin menunjukkan bahwa baik Kamaru Usman maupun Colby Covington berada di level yang jauh berbeda dengan seluruh kompetitornya di kelas welterweight ini. Namun pertandingan itu juga menunjukkan hal yang lain, yaitu Kamaru Usman berada di atas level Colby Covington. Dan sekarang, mari kita bahas pertandingan itu. Colby Covington masuk menggunakan musik medal ciptaan Jim Johnston, lagu entrance Kurt Angle dari WWE. Sebelumnya Colby juga pernah menggunakan musik entrance Kurt Angle ini dalam duelnya melawan Robbie Lawler. Dan sama dengan hari itu, kemarin pun seluruh penonton di Madison Square Garden ikut berteriak Yusak. Buat kalian yang kecil yang nonton SmackDown, pasti senyum-senyum sendiri karena terbawa nostalgia dan terbawa atmosfer penonton di arena. Sedangkan Kamaru Usman bangga dengan tanah kelahirannya, ia menggunakan lagu Ya Babaluku ciptaan DJ Tariko. Pertandingan pun dimulai. 1,5 menit berlalu, Colby langsung mencoba peruntungannya melalui tembakan takedown. Namun jarak yang begitu jauh membuat Usman mampu mengantisipasinya. Dan 1,5 menit setelahnya, giliran Usman yang menembakkan takedown. Dan takedown itu masuk tanpa masalah. Bagi pegulat, urusan takedown-men-takedown akan sangat mempengaruhi mental masing-masing. Masuklah ronde kedua, ronde terbesar bagi Usman.
Di 30 detik sebelum ronde usai, mereka berdua sama-sama melayangkan hook kirinya. Namun tinju Usman lah yang mendarat terlebih dahulu, bersarang tepat di dagu Colby dan membuatnya terjatuh. Usman langsung melihat kesempatan dan mencoba menghabisi nyawa Colby saat itu. Namun Colby mampu berdiri dan recover dengan baik. Hingga akhirnya hook kiri yang sama lagi-lagi mendarat telak dan menjatuhkan Colby. Colby menyelamatkan dirinya dengan memberikan punggungnya. Dan berakhirlah ronde kedua. Mungkin sebagian melihat Colby akan tamat di ronde selanjutnya, mengingat bagaimana ronde barusan berakhir. Tapi bagi fighter yang menggunakan kardio sebagai senjatanya, makin lama justru makin panas. Dan inilah yang terjadi di ronde 3. Sama seperti Usman, momen itu datang di 30 detik terakhir. Combo tinju Colby membuat Usman goyah dan membuka kesempatan pada Colby untuk menembakkan takedown. Dan disinilah perdebatan terjadi. Menurut Daniel Cormier yang menjadi komentator live saat itu, yang juga merupakan atlet gulat olimpiade, apa yang dilakukan Colby pada Usman hingga membuat kedua lutut Usman menempel di kanvas adalah sebuah takedown yang berhasil, di mana dalam gulat, gerakan ini memberikan 2 poin. Namun menurut UFC, takedown ini dianggap tidak berhasil, dan Usman masih memiliki rekor tidak pernah ter-takedown sepanjang karirnya. Tapi bagaimana pendapat Usman sendiri? He's a tough son of a gun. I've always given him credit for that, and I will continue to give him credit for that. God damn it, I think he got a takedown. Gimana menurut brother sekalian? Tadi itu sah takedown apa enggak? Tulis di kolom komentar ya. Takedown tersebut seolah meningkatkan mental Colby, yang mana membuat dia on fire di ronde keempat. Ronde 4 ini tanpa perdebatan dikantongi Colby Covington. Ronde kelima, teriakan Colby mulai menggelegar, yang membantu Colby untuk membalikkan keadaan. Usman dipaksa mengeluarkan semua potensi yang ada dalam dirinya di ronde terakhir itu. Hingga akhirnya bel tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan, dan 2 welterweight terbaik di masa kita ini bertemu di tengah oktagon untuk memberikan respect-nya satu sama lain. Bagi fans MMA yang tidak mengetahui atau tidak peduli bahwa apa yang Colby tampilkan di depan media hanyalah gimmick, pasti kaget melihat kejadian ini. Sedangkan yang sudah tahu, pasti menduga bahwa kejadian saling respect ini pasti akan terjadi. 2 juri memberikan penilaian 48-47 untuk Kamaru Usman, sedangkan 1 juri memberikan penilaian 49-46 untuk Kamaru Usman, sehingga Kamaru Usman menang unanimous decision atas Colby Covington. Namun hasil ini juga kontroversial, di mana sebagian fans merasa Colby mengantongi ronde 3, 4, dan 5. Kalaupun tidak, ya setidaknya jangan ada penilaian 49-46 lah, karena pertandingan ini berlangsung sangat sengit. Menurut penilaian verdict MMA yang dipolling oleh ratusan ribu fans MMA di dunia, pertarungan memang berlangsung sangat sengit, di mana ronde kelima adalah ronde yang sangat tipis. Namun pemenang tetaplah Kamaru Usman. Usai pertandingan, ketika melihat mereka saling respect, walaupun gue terharu, sejujurnya gue khawatir juga, karena gue pikir Colby akan meninggalkan peran antagonisnya. Olahraga ini butuh penjahat, men. Dan Colby memerankan peran itu dengan sangat baik. Sampai-sampai sekarang dia butuh haters yang baru, karena haters lamanya sudah mulai menyukai Colby, termasuk gue sendiri. Awalnya benci, sekarang jadi cinta untuk membenci. Tapi ternyata dalam press conference usai pertandingan, Colby kembali ke perannya. And obviously this has been a very heated rivalry, but it looked like you did have a couple of words of respect at the end of the fight. I'm just curious if you could share kind of what the conversation was. I can't respect a guy like that. I mean, go look on YouTube. The guy dissected everything that, he cheats on and everything. And you see those injection marks all over his stomach. The guy's not a clean fighter. I'm a clean fighter. I'm raw American steel and twisted sex appeal. Mungkin orang kesal setelah mendengar pernyataan Colby ini. Gimana sih? Baru juga salam-salaman tadi. Sore loser nih Colby. Nggak terima kalah. Tapi justru disinilah gue respect banget dengan keprofesionalan Colby. Dan gak cuma Colby, tapi juga Usman. Karena ketika wartawan bertanya apa yang mereka perbincangkan usai pertandingan, Usman tidak memberikan jawaban spesifik. Ia hanya bilang, kami saling memberikan respect. Dari mikrofon Dan Miragliota yang bertugas sebagai wasit saat itu, sedikit terdengar,
Colby berkata, "It's all love for you. Ambillah uang dan sabuk itu, kawan." Dan Usman berterima kasih. Itulah mengapa tadi gue bilang respect pada Usman. Karena Usman tidak memberitahu apa yang Colby katakan usai pertandingan. Ia tidak ingin merusak peran antagonis yang dimainkan Colby. Dalam press conference, Usman pun berkata rivalitas mereka yang diwujudkan di arena legendaris Madison Square Garden ini telah mereplika rivalitas Fight of the Century Muhammad Ali versus Joe Frazier. Dan untuk menutup video ini, gue ingin tutup dengan quotes yang menurut gue the coldest quotes in MMA history. The coldest quotes bahasa Indonesianya apa ya? Ya kurang lebih intinya quotes terkeren lah. Yaitu quotes yang Usman sampaikan di press conference sebelum pertandingan. I would say that he is very, very talented. I give him props. You know, he's very, very talented. You know, he works hard and he comes to fight each and every time. But like I've said before, in the era where he existed, he has to live with the fact that somebody was there that was better. Damn, bagi gue itu maknanya dalam banget. Colby adalah yang terbaik dan memiliki segala kualitas untuk menjadi seorang juara. Namun di era di mana ia dilahirkan, ada yang lebih baik. Dan orang itu adalah Raja UFC welterweight kita, sekaligus sang number 1 pound for pound, Kamaru the Nigeria Nightmare, Usman. Demikian Fight Recap kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.